90,9 Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Baik, selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sudah pukul 12 lewatnya 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, saya hadir dalam program Seruit, Siang Seru Inspirasi Teman spesial obrolan pemilu. Dan kali ini saya sudah terhubung dengan narasumber kami, Bapak Herman Syah, SHIMH. Beliau adalah Koordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Lampung. Dan topik kita kali ini adalah potensi sengketa proses pada tahapan pencalonan anggota DPRD. Kita sapa dulu beliau ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Herman. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Iya, waalaikumsalam, selamat siang juga Pak Herman. Kita siang hari ini mau berbincang-bincang terkait dengan potensi sengketa proses pada tahapan pencalonan anggota DPRD ya Pak ya? Ya, Oke, karena kita memang di tahun depan, tanggal berapa Pak kita mulai pencoblosan ini Pak? 14 Februari 2024. Oke. Bukan hari kasih sayang, tapi hari pencoblosan. Hari pencoblosan ya. Oke. Baik. Hari pencoblosan dengan kasih sayang. Iya, dengan kasih sayang, benar sekali ya. Sekaligus juga dengan kasih sayang sesama gitu saat pencoblosan karena beramai ya Pak ya. Oke. Biar nggak ada anasir-anasir kekuatan politik berbeda, tetapi penuh dengan cinta kasih, menyelamatkan NKRI. Benar sekali. Oke, untuk kalian yang ingin bergabung pendengar, silakan ada bergabung. Mungkin ingin ditanyakan seputar pemilu, mumpung ada narasumber kita di sini ya, bisa bertanya terkait dengan potensi sengketa proses pada tahapan pencalonan anggota DPRD. Monggo di layanan telepon kami di 0721 269 720 atau juga Anda bisa melalui WhatsApp kami di 0811 7252 2909. Pak Herman, kalau dalam persiapan pemilu di tahun 2024 ini kan kita semakin dekat nih. Nah, apa saja kerja pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi Lampung saat ini, Pak Herman? Bisa dijelaskan? Silakan Pak Herman. Siap, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah kepada genap pendengar RI. Mohon maaf lahir dan batin kami dari Bawaslu Provinsi. Bicara pengawasan sebagaimana tugas kewajiban dari Bawaslu, yaitu pasca Lebaran ini dari kemarin kita sudah mulai lagi melakukan persiapan setelah OP dalam artian tidak bekerja secara keseluruhan, tetapi ada, walaupun Lebaran memang ada tugas piket ya di kantor masing-masing untuk tetap melakukan pengawasan selama pemilu dan selama Lebaran. Yeah. Kita telah melakukan yang namanya tahap pemutahiran data pemilih. Sekarang posisi daftar pemilih sementara itu sedang tahap diumumkan di kampung atau di TPS atau di desa masing-masing. Yeah. Nah, Bawaslu di situ dan masyarakat berperan bagaimana mengecek ya. Termasuk Mbak Hot juga mengecek apakah sudah tetap terdaftar sebagai pemilih atau belum. Kalau belum, bisa lapor ke Panwas, bisa lapor ke TPS tempat untuk didaftarkan sebagai pemilih. Karena memang esensi pemilu itu ya adanya peserta, adanya pemilih. Kalau nggak ada dua itu nggak jadi dan pemilu. Itu tahapan BPC. Nah, tahapan yang krusial lagi yaitu mengenai peserta, dalam hal ini pencalonan anggota DPR. Sebagaimana kita pahami, KPU telah berilis ya, bahwa tahap ini adalah tahap pengumuman kepada partai politik untuk menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk menjadi calon anggota legislatif. Dan pembukaannya nanti pendaftaran akan dimulai 1 Mei sampai dengan 14 Mei 2024. Jadi persiapan yang dikematkan terus tentang tahapan pencalonan, BPS, daftar pemilih, dan mungkin masalah atribut orang yang start kampanye segala macam itu merupakan konsen-konsen yang harus tetap diawasi oleh Bawaslu secara keseluruhan sampai jajaran bawah. Oke. Kalau untuk saat ini Pak Herman, untuk tahapan pemilu yang sedang dilaksanakan saat ini seperti apa ini Pak Herman untuk saat ini? Ya, kalau
Saat ini kan seperti yang saya sampaikan, yang sedang dilakukan hari ini adalah tentang yang seperti saya sampaikan tadi. Dia krusial yang paling penting itu tentang pemilu. Pemilu ya. Apakah tentang pemilih, daftar pemilih hari ini yang seperti yang saya sampaikan tadi. Makanya masyarakat dianjurkan untuk mengecek di TPS atau di desanya kan biasa di kelurahan atau di kantor TPS ditempel nama-namanya, atau tapi bisa biasanya kan ada RT setempat yang memang menyampaikan ke masyarakatnya nih, Pak, kalau misalnya TPS-nya menyampaikan. TPS namanya. TPS yang menyampaikan suara. Ya, TPS di situ mengumumkan di tempat-tempat strategis. Tapi ada lebih sederhana, Mbak, karena ini kan udah teknologi informasi kita semakin maju ya. Cek aja di DPT online di Google, DPT online masukin link. Ketika dimasukin link di situ, kita akan ketahuan. Misalnya Hermansyah terdaftar di Kelurahan Semiling Raya TPS 3 gitu. Jelas. Kalau dia tidak terdaftar ya Anda belum terdaftar. Di situ bisa melakukan yang namanya lapor kepada jajaran penyelenggara baik pengawas kelurahan maupun TPS di tempat. Gitu, Mbak. Nah, tahapan yang krusial lagi yang harus kita pantengin hari ini adalah tentang tahapan pencalonan. Pencalonan ini kan udah dimulai gitu. Akan memilih calon-calon terbaik, bakal calonnya yang akan diusung partai ini. Terus kita lihat juga rekam jejak dan segala macamnya, apakah ada persoalan hukum atau tidak, itu merupakan concern-concern kita yang akan kita awasi waskat, pengawasan melekat di tahapan-tahapan yang sampai pada penetapan DPP nanti, DPP di November nanti. Gitu, Mbak. Kalau untuk saat ini, apakah pelaksanaan pendaftaran bakal calon anggota DPRD juga sudah dimulai ini, Pak Herman? Kalau dimulai belum. Jadi kan kapan itu kira-kira, Pak Herman? 1 Mei sampai 14 Mei, Senin depan ya. Senin itu mulai dibuka pendaftarannya karena memang syarat calon anggota DPR itu kan harus dipersiapkan. Bukan hanya partai-partai itu harus para calon itu harus menyiapkan misalnya SKCK, sehat jasmani rohani dan narkoba. Itu kan membutuhkan waktu yang memakan cukup waktu dan melibatkan instansi lain. Jadi mengurus itu aja butuh waktu. Misalnya ijazahnya harus dilegalisir dari SD, SMP, SMA, mungkin kalau S1 segala macam, itu persiapan partai politik yang akan mengajukan calon-calonnya yang akan melakukan pendaftaran di KPU di tempatnya masing-masing. Kalau calon anggota DPR provinsi daftar di KPU provinsi. Kalau calon anggota DPRD kabupaten kota ya di KPU kabupaten kota itu yang dibuka dari jam 8 sampai pukul 16.00 selama 14 hari itu, Mbak. Pak Herman, kalau misalnya bakal calon yang mendaftar itu dinyatakan lolos. Nah, dinyatakan tidak lolos, tidak dinyatakan lolos ya. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh bakal calon anggota DPRD ini, Pak Herman? Ini kita buka data ya. Karena saya dari 2019 itu Korbit Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi. Pada tahap pencalonan itu di tahun 2019 itu ada 21 permohonan di Bawaslu. Seluruh baik provinsi maupun kabupaten kota. Baik keterkaitan dengan syarat calon. Misalnya karena objeknya misalnya bakal calon itu di TMS kan tidak memenuhi syarat menurut KPU ya. Di TMS kan sehingga keluarnya berita acara atau putusan. Ketika misalnya daftar calon sementara ke depan gitu, di bulan Agustus misalnya. Nah, atas putusan atau berita acara di KPU seperti yang diatur oleh Undang-Undang 7 di pasal 466 itu namanya sengketa proses. Sengketa proses itu terjadi misalnya peserta atau dengan penyelenggara yaitu KPU. Putusan itu menjadi objek, menjadi objek yang bisa dimohonkan kepada Bawaslu. Kalau dulu yang paling banyak ex napi koruptor, bahwa apakah ex napi koruptor di tahun 2019 itu bisa mencalonkan atau tidak? Kalau dulu PKPU mengatur yang penting dia mengumumkan di publik. Nah, sekarang berdasarkan putusan MK, dia harus masa bersih, masa idah kalau bahasa agama itu dia harus 5 tahun. Dia kalau dari ex napi koruptor itu kalau setelah di masa tahanannya dia harus 5 tahun. Kalau dia bebasnya 2018 berarti 2023 itu baru boleh mencalon 5 tahun betul jedanya. Nah, itu bagi kawan-kawan yang merasa dirugikan partai politik, bakal calon anggota DPRD itu merasa dirugikan,
bahwa menurut dia adalah berhak mencalonkan diri, ternyata tidak memenuhi syaratkan oleh KPU, maka itu boleh dimohonkan kepada Bawaslu, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan RI. Gitu. Karena kewenangan itu merupakan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang 7 untuk menyelesaikan sengketa proses. Kemarin sengketa proses di Bawaslu RI itu banyak tentang partai politik kemarin, kan beberapa partai yang tidak lolos mengajukan sengketa, itulah contoh-contohnya. Nah, pada tahapan pencalonan ini juga kewenangan itu masih melekat di Bawaslu sampai penetapan nanti. Itu Mbak. Oke, baik. Gambarannya. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bergabung di layanan telepon kami 0721269720 atau juga WhatsApp ya di 081172520909. Mungkin Anda ingin bertanya seputar pemilu yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari mendatang ya. Mungkin ada yang belum dimengerti, bisa Anda bertanya langsung ke layanan telepon tersebut karena di sini sudah ada narasumber yang mungkin bisa menjelaskan hal-hal tersebut untuk Anda. Baik, Pak Herman, kita masih lanjut lagi. Ini kita terkait dengan pelanggaran pemilu. Nah, kalau misalnya ada pelanggaran pemilu, nah siapa sih yang berhak untuk melaporkan hal tersebut, Pak Herman? Ya, pelanggaran pemilu itu yang berhak melaporkan itu adalah warga negara Indonesia yang punya hak pilih. Iya. Partai politik dalam hal ini peserta dan pemantau kalau ada pemantau. Jadi kalau Mbak misalnya melihat menemukan atau pelanggaran pemilu, mungkin netralitas ASN, mungkin kampanye di luar jadwal segala macam, walaupun kampanye belum digelar hari ini, itu boleh melaporkan kepada Bawaslu, jajaran Bawaslu baik dari level PKD, pengawas kelurahan desa, Panwascam, ke kantor atau Bawaslu kota atau Bawaslu provinsi sampai Bawaslu RI. Nah, jadi tiga subjek itu yang bisa melakukan melaporkan pelanggaran pemilu terkait dengan semua tahapan. Setiap tahapan, misal pada tahapan DPP ini DPS daftar pemilih ini ternyata dengan sengaja dengan lalai KPU tidak mendaftarkan si A gitu kan. Itu kan bisa pidana Mbak, itu bisa dilaporkan kepada jajaran pengawas pemilu yang terdekat gitu. Pada tahap itu mungkin ada calon, mungkin suara ke depan ini calon yang menurut pengetahuan masyarakat bahwa ini ex-napi yang belum idahnya 5 tahun, sedangkan penyelenggara tidak tahu kalau ini ex-napi misalnya, itu berandai contohnya. Itu masyarakat yang punya hak memilih, partai politik, pemantau bisa melaporkan langsung kepada Bawaslu dari level RI sampai level ke jajaran tingkat paling bawah, gitu Mbak. Oke, baik. Pak Herman, kalau misalnya untuk menindaklanjuti, berapa lama KPU untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administrasi tersebut ini, Pak Herman? Oh ya, rata-rata kalau dia kan jenis pelanggaran itu kan ada administrasi PSN, kayak kota kemarin. Terus kalau dalam sengketa proses itu juga putusan Bawaslu itu kan final dan mengikat, kecuali pada 3 berkaitan dengan penetapan partai politik, itu bisa diupayakan banding gitu kan. Terus pencalonan ini juga nggak final and binding, terus pada tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden itu masih ada upaya lain. Kalau yang selain itu di sengketa proses ini final putusan ke Bawaslu itu. Nah, KPU itu kewajiban menindaklanjutinya itu 3 hari setelah dikeluarkannya putusan oleh Bawaslu, wajib menindaklanjuti. Menindaklanjuti putusan Bawaslu tersebut. Jadi 3 hari ya setelah pelaporan baru ditindaklanjuti ya, seperti itu ya Pak? Ya, betul. Baik. Nah, Pak Herman, apakah Bawaslu ini berwenang untuk menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional ini, Pak Herman? Bisa dijelaskan? Oh ya, berarti gini, kalau bicara hasil itu kan kewenangannya ada di MK. Jadi kewenangan Bawaslu itu kan menindak pelanggaran terkait dengan misal administrasi. Administrasi itu kan tentang kecacatan prosedur yang dilakukan oleh baik KPU maupun peserta, itu kewenangannya di Bawaslu untuk menindaknya. Terus ada kewenangan lagi tentang pidana pemilu. Jadi aturan-aturan yang termaktub di Undang-Undang 7 yang tidak boleh dilakukan oleh partai politik, penyelenggara maupun masyarakat terkait pidana pemilu itu juga merupakan kewenangan oleh Bawaslu.
karena tidak ada pintu lain kecuali Bawaslu, pintu untuk melakukan yang namanya pidana pemilu, karena amanah undang-undang juga ada yang namanya Sentra Gakumdu, sentra penegakan hukum terpadu yang terdiri dari 3 unsur, Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Nah, tiga ini yang mengontrol kalau terjadinya pidana pemilu. Bicara administrasi juga ada yang namanya administrasi TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Itu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang 7 kepada Bawaslu yang bisa ditindaklanjuti itu pada tahap sejak ditetapkannya peserta calon anggota DPR, calon presiden, calon anggota DPRD, sampai pada hari pemungutan suara, gitu kan? Itu kewenangan yang diamanahkan oleh undang-undang kepada kami. Terus bagaimana seandainya ada pelanggaran yang berkaitan undang-undang lain? Nah, berkaitan undang-undang lain itu kewenangannya batas itu Bawaslu itu merekomendasikan contoh, misalnya pelanggaran netralitas ASN, TNI, Polri misalnya. Itu kewenangan Bawaslu hanya merekomendasikan bahwa misalnya ini si A memang melanggar netralitas ASN atau TNI atau Polri, kami rekomendasikan ke KSN atau ke kepolisian siapa lembaga Polri yang berhak misalnya, Propam atau apa gitu juga TNI Polri gitu. Itu yang bentuk undang-undang lain. Nah, itulah kewenangan yang diamanahkan oleh Undang-Undang 7. Bagaimana kalau hasil pemilu itu jelas, baik pemilu maupun pemilihan, pilkada itu kewenangannya MK, bukan kewenangan Bawaslu gitu. Memang wacana di Undang-Undang 10 tetapi sudah di GR dikembalikan ke MK lagi, pilkada itu bahwa terbentuknya peradilan khusus itu sudah dihapus atau di GR di MK sehingga apapun yang berkaitan dengan hasil pemilu, hasil pilkada itu penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi. Gitu, Mbak. Oke, baik. Kalau misalnya ada pelanggaran pemilu, nah masyarakat harus melapor kemana ini, Pak? Terkait dengan pelanggaran pemilu ya, ini? Pasti. Pelanggaran pemilu ya pasti ke Bawaslu. Misalnya sekarang, iya kita ke Bawaslu. Misalnya sekarang belum ditetapkan kampanye, karena kampanye itu kan nanti di November. Sekarang misalnya partai udah kampanye, terus masyarakat melihat itu laporkan ke Bawaslu karena belum boleh kampanye. Kalau sosialisasi ini kan beda. Yang namanya kampanye itu kan ajakan atau seruan kepada masyarakat atau ini yang dilakukan oleh partai politik atau petugas yang ditunjuk untuk yang dalam hal menawarkan visi misi program kerja dan citra diri, akumulasi dia. Jadi dia harus akumulatif, nggak bisa alternatif ya. Itu baru namanya kampanye. Kalau dia hanya memasang, boleh hari ini partai politik hanya boleh misalnya pertemuan terbatas, misalnya ulang tahun partai, rapat partai, terus pemasangan alat sosialisasi misalnya bendera itu boleh. Bolehnya itu di mana? Ya di kantor-kantor partai gitu kan. Itu baru boleh gitu. Jadi kalau di rumah misal pengurus itu boleh masang-masang atribut sosialisasi. Di luar itu ya tidak boleh karena belum ada yang namanya kampanye. Kampanye belum dimulai. Itu salah satu. Dan yang seperti yang saya bilang tadi tentang pelanggaran, kelalaian tentang pemutakhiran data pemilih ternyata ada masyarakat yang sengaja oleh KPU tidak didaftarkan. Itu juga pelanggaran, laporkan ke Bawaslu. Itulah contoh-contoh yang diamanahkan oleh undang dan itu kewenangan dan pintu penyelesaiannya hanya di Bawaslu, tidak ke lembaga lain. Gitu, Mbak. Kalau dari putusan Bawaslu sendiri setelah kita melaporkan gitu, berapa hari tindakan dari Bawaslu sendiri untuk menyelesaikan laporan dari masyarakat tersebut, Pak Herman? Pelanggaran kan, yang namanya pelanggaran itu kan ada temuan, ada laporan. Kalau temuan itu dari jajaran pengawas pemilu, kalau laporan dari masyarakat, partai politik atau pemantau. Itu laporan itu wajib disampaikan kepada kami itu 7 hari setelah diketemukan, gitu. 7 hari sejak diketemukan, itu harus dilaporkan ke Bawaslu. Jangan sampai dia dalam hukum itu ada daluarsa, jangan sampai daluarsa, ya ditemukan laporkan ke Bawaslu. Nanti Bawaslu apakah dia dalam 7 hari itu dia yang namanya Bawaslu dikasih kewenangan 7 hari apakah itu bisa dinyatakan pelanggaran atau bukan, atau yang namanya diregister setelah menganalisis misalnya apakah terpenuhan syarat formil material, formil materialnya sehingga dia diregistrasi atau diterima sebagai temuan atau laporan pelanggaran pemilu dari semua jenis. Nah terus
Bawaslu juga apakah itu dia bisa memilah ketika setelah 7 hari itu ada 14 hari lagi dia dikasih kewenangan untuk memutuskan sehingga bisa memilah dan yang namanya kajian awal. Oh ini pelanggaran administrasi, ini etik. Kalau etik, kewenangan etik saya lupa tadi. Etik itu kita rekomendasikan ke DKPP. Kalau dia pidana ya ke Sentra Gakumdu ada 14 hari. Terus setelah itu baru dilanjutin ke Sentra Gakumdu. Kalau pidana 1 kali 24 jam harus dinyatakan atau direkomendasikan kepada penyidik atau kejaksaan untuk diproses. Dan begitulah panjang prosesnya. Tinggal kita lihat jenis pelanggarannya apa, jenis pelanggaran pemilunya apa, apakah administrasi, apakah pidana, ataukah etik, atau pelanggaran hukum atau undang-undang yang lain. Oh, berarti dilihat dulu dari jenis pelanggarannya ya Pak ya? Iya, tetapi yang jelas masyarakat itu kalau melaporkan tidak boleh lebih dari 7 hari. Sejak diketahui. Maksudnya diketahui, oh itu harus dilaporkan ke Bawaslu, jangan sampai daluarsa gitu. Oke, baik. Terkait dengan sengketa proses pemilu, ini Pak Herman, itu diselesaikan melalui apa? Sengketa pemilu ini diselesaikan melalui yang namanya sengketa proses itu kan, setelah putusan atau berita acara dikeluarkan KPU 3 hari ini. 3 hari itu baru dimohonkan ke Bawaslu. Apakah Bawaslu Kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu RI. Nah, setelah memenuhi syarat formil material, Bawaslu akan mengundang pihak pemohon atau pemohon dan termohon untuk dilakukan yang namanya mediasi. Dimediasi dulu. Dipertemukan para pihak ini. Para pihak dari KPU dan partai politik. Nih, gimana nih? Nah, kalau selesai di mediasi, dipertemukan di mediasi, itu cara hukumnya. Selesai di mediasi, kami buatlah yang namanya berita acara hasil kesepakatan mediasi. Dituangkan dalam bentuk berita acara, disepakatin. Misalnya, verifikasi ulang kalau partai politik terima kemarin yang di 2 titik itu. Yang contoh sederhananya, verifikasi ulang di NTT sama di Sulawesi Tengah kalau nggak salah kan. Itu partai terima di verifikasi ulang hasil mediasi antara KPU, Bawaslu dan partai politik. Akhirnya partai terima kan lolos, itu contohnya. Nah, kalau mediasi tidak selesai, kita diberi undang-undang itu 12 hari untuk adjudikasi sidang seperti biasa. Terus pembacaan pemohon, jawaban termohon, jawab jinayat dalam artian itu terus pembuktian, saksi ahli, segala macam lainnya sampai pada tahap kesimpulan dan sampai pada tahap putusan. Itu dikasih waktu 12 hari jam hari kerja itu oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa proses pada tahap pencalonan ini. Gitu, Mbak. Oke. Nah, untuk yang menjadi sumber dari penanganan pelanggaran pemilu itu seperti apa ini, Pak? Bisa dijelaskan? Ya, kalau sumbernya kan, saya bilang kan seperti yang tadi, temuan. Kalau temuan itu kan, kegiatan pengawasan yang aktif berdasarkan dari jajaran Bawaslu ya, baik provinsi, RI sampai RI, provinsi, kabupaten, kota sampai PKD. Ternyata berdasarkan hasil pengawasannya, sumbernya kami menemukan ada partai melanggar, ada KPU melanggar. Itu kami namanya di proses dengan yang namanya temuan. Kalau laporan ya masyarakat yang aktif misalnya melihat ada pelanggaran pemilu ternyata ada yang belum ada calon hari ini, bakal calon misalnya, calon presiden atau ternyata kampanye di masjid itu pelanggaran, laporkan ke Bawaslu gitu kan. Dari dia dikasih 7 hari sejak diketahui itu harus dilaporkan ke Bawaslu dan kewenangan Bawaslu untuk memproses itu. Gitu, Mbak. Kalau yang dimaksud dengan pencegahan pelanggaran pemilu sendiri itu apa ini, Pak? Oh iya, benar. Ini kan tagline Bawaslu itu kan awas, cegah, tindak. Ya, benar. Jadi kan ACT. Karena memang core kami kan di situ. Yaitu mengawasi. Mengawasi semua tahapan. Tahapan baik dari awal, dari penyusunan aturan, pendaftaran partai politik, terus pemutahiran data pemilih, terus sekarang pencalonan anggota DPRD, netralitas ASN, itu semua rangkaian itu merupakan wewenang atau kewajiban dan tugas Bawaslu untuk mengawasi itu. Itu namanya diawasi namanya waskas itu. Mengawasi melekat ke semua tahapan. Nah, pada tahapan itu ada yang dicegah gitu. Karena mencegah itu lebih baik. Dari hasil pengawasan, di situ ada potensi pelanggaran misalnya. Ternyata ada partai memasang
kampanye di masjid misalnya. Itu nggak boleh ya, temuin lah kalau Bawaslu aktif. Jangan ini melanggar. Itu melanggar nanti kalau ini pelanggaran Bawaslu akan bertindak bla bla. Terus ada misalnya ada yang mau masang alat peraga di kantor tenda misalnya. Karena mungkin misalnya suaminya PTA gitu kan. Dia akan masang atribut gitu. Ya di situ Bawaslu baik secara lisan maupun tulisan memperingatkan bahwa itu akan terjadi pelanggaran. Lebih baik sebelum itu diproses diturunkan atau dicegah. Itu namanya pencegahan. Karena mencegah itu lebih baik. Sama aja kayak kita selalu menjaga kesehatan kan. Mencegah lebih baik daripada mengobati ya Pak ya. Iya benar, karena kita kayak kita mau flu ya, jangan kena hujan. Itu kan bentuk pencegahan. Begitu juga di Bawaslu itu. Bawaslu kami mengawasi. Ada potensi pelanggaran, oke dicegah. Rekomendasi bersurat. Oh jangan melakukan bla 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 ini karena ini pelanggaran. Nah itu lebih baik mencegah. Tetapi setelah kita melakukan maksimal pengawasan itu kita pencegahan sudah kami lakukan, sudah mengingatkan misalnya peserta partai politik bakal calon anggota DPR, terus KPU udah kita ingatin, oh ini nggak terdaftar dia masih ngeyel. Nah itu baru kami tindak. Ini pelanggaran nih. Apakah kami pelanggaran pidana, etik atau administrasi atau yang lain, tinggal diklarifikasikan berdasarkan apa yang telah saya sampaikan tadi. Itu ya. Pentingnya 3 itu, maka diagramnya awasi, cegah, dan tindak. Maksimalkan pengawasan, terus upayakan pencegahan sedini mungkin. Kalau masih itu ada penemuan pelanggaran, ya harus ditindak karena itu memang kewenangan menindak pelanggaran pemilu pada semua tahapannya. Gitu, Mas. Oke, baik. Baik, Pak Herman. Kita beralih sengketa pemilu ya, dengan topik awal kita tadi bahwa untuk menyelesaikan sengketa pemilu itu seperti apa? Mungkin Bapak bisa menjelaskan ini, Pak Herman. Ya tadi udah saya jelaskan, sengketa pemilu kan bilang kami diberikan waktu wewenang 12 hari setelah itu diregistrasi misalnya. Dinyatakan bahwa itu sengketa proses. Ya 3 hari itu kita bentuk majelis atau majelis mediasi maupun adjudikasi, mediatornya siapa, dipertemukan para pihak. Kalau selesai di mediasi, ya udah selesai, dibuat berita acara, sudah selesai. Direkomendasikan misalnya, saya contohkan tadi partai prima diverifikasi ulang, verifikasi partai ulang, gitu. Kalau tidak selesai baru yang namanya adjudikasi. Adjudikasi itu kan sidang seperti biasa, jawab jinawat, pembuktian, saksi ahli, dan sampai kepada putusan, pembacaan putusan, begitu Mbak. Ya, kalau untuk sengketa pemilu itu bisa diselesaikan di PT UN nggak ini, Pak Herman? Sengketa apa? Kalau untuk sengketa pemilu itu bisa diselesaikan melalui di petun nggak? Ya, makanya saya bilang tadi ada 3 yang tidak final. Misalnya ada tahapan pencalonan ini, ternyata KPU, Bawaslu bahwa ternyata partai politik merasa misalnya dalam tanda petik kalah, ternyata misalnya membenarkan KPU ternyata. Ya dia bisa upaya ke PT UN, bisa dilanjutkan PT UN, tidak final dia. Khusus pada tahapan pencalonan, penetapan partai politik kemarin kan ada yang ada PTTun segala macam itu kan. Itu karena memang tidak final, kecuali pada tahapan lain baru dia final gitu Mas. Oke. Baik, terakhir Pak Herman, apa yang akan disampaikan kepada pendengar terkait dengan topik kita siang hari ini, yaitu tentang potensi sengketa proses pada tahapan pencalonan anggota DPRD. Silakan Pak Herman. Potensinya banyak sebenarnya. Dalam artian kan bisa jadi para konsentrasi atau bakal calon anggota DPRD ini kan ada hal yang ada administratif, memang KPU itu on the track, dalam artian KPU itu saklek misalnya KPU tidak dilegalisir contoh, atau tidak dilegalisir, atau terlambat melaporkan segala macam, atau ada juga dalam dapil itu ternyata keterwakilan perempuannya tidak dipenuhi, sehingga di PNS-kan, di PNS tidak memenuhi syarat, baik secara keseluruhan maupun pada titik dapil tertentu maupun pada perseorangan. Nah, dan partai ini merasa dirugikan gitu kan, karena substansi pemilu kan pesertanya itu. Dia bisa melakukan upaya itu ke Bawaslu 3 hari setelah ditetapkan oleh KPU putusan itu, mohonkan kepada Bawaslu yang akan melakukan mediasi dan adjudikasi kalau tidak selesai untuk
melakukan proses untuk menegakkan keadilan pemilu. Gitu Mbak. Baik. Sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Herman sudah mau berbincang-bincang bersama kami di siang hari ini dalam obrolan pemilu. Mungkin nanti dalam waktu kita bisa mengangkat topik yang lain ya Pak Herman terkait dengan pemilu. Ya, sampai dengan nanti kita mencoblos di tanggal 14 Februari. Baik, terima kasih Pak Herman dengan waktunya. Assalamualaikum. Terima kasih, kami juga senang sekali kepada RRI. Lebih sering lebih baik karena ini adalah kan ajang pencerdasan, pendidikan politik dan partisipasi semua pihak untuk menyukseskan pemilu di tahun 2024. Makin banyak yang terlibat, makin mendekati kita kesuksesan dalam pemilu di tahun 2024. Terima kasih juga RRI Mbak, terima kasih, mohon maaf kalau ada salah. Ya, sama-sama Pak Herman. Selamat beraktivitas Pak Herman. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.